Hai guys, kami dari kelompok 6 membahas kasus PPD dan PMDD. Perkenalkan 5 anggota kelompok ini. Ada Afifa Amalia, Halo. Ilvina Adisti, Hai. Ingatan Sembiring, Halo. Osvaldo Vito, Halo. dan Yesi Lestari. Halo. Yang ingin tahu apa itu PPD dan PMDD? Jangan di skip ya. Ayo simak video ini. Peripartum depression sebelumnya dikenal sebagai postpartum depression. Banyak ibu baru, mungkin sebanyak 80% mengalami perubahan mood setelah melahirkan. Perubahan mood ini sering disebut sebagai maternity blues, postpartum blues, atau baby blues. Namun sekarang dikenal sebagai peripartum depression yang sebelumnya disebut sebagai postpartum depression. Pada beberapa ibu baru, perubahan mood yang parah muncul pada persalinan diklasifikasikan sebagai tipe major depression bernama postpartum depression atau peripartum depression. Postpartum depression adalah bentuk major depression yang mana permulaan episode depresi dimulai dalam 4 minggu setelah melahirkan. Meskipun depresi cenderung berkurang seiring waktu, bukti menunjukkan bahwa hampir 1 dari 3 wanita dengan PPD terus berjuang melawan depresi melalui 3 tahun pertama setelah melahirkan. Peripartum depression yang tidak diobati bukan hanya menjadi masalah pada kesehatan ibu dan kualitas hidup, namun dapat mempengaruhi kesejahteraan bayi yang bisa lahir prematur dengan berat badan yang rendah. Peripartum depression dapat menyebabkan masalah ikatan dengan bayi dan bisa berkontribusi pada tidur dan masalah makan dengan bayi. Dalam jangka panjang, anak dengan ibu yang memiliki peripartum depression berada pada resiko yang lebih besar pada kognitif, emosional, perkembangan, dan defisit verbal dan gangguan keterampilan sosial. Ini seharusnya tidak diabaikan bahwa pembawa kehamilan dan ibu pengganti juga berisiko mengalami peripartum depression. Gejala peripartum depression meliputi pertama, merasa sedih atau memiliki mood yang tertekan. 2. Kehilangan minat atau kenikmatan dalam aktivitas yang pernah disukai. Ketiga, perubahan nafsu makan. Yang keempat, sulit tidur atau kebanyakan tidur. Yang kelima, kehilangan energi atau kelelahan meningkat. 6. Merasa tidak berguna atau bersalah. 7. Kesulitan berpikir, konsentrasi atau membuat keputusan. 8. Memikirkan kematian atau bunuh diri. 9. Nangis tanpa sebab. 10. Kurangnya minat pada bayi, tidak merasakan ikatan dengan bayi atau merasa cemas berada dengan bayi. 11. Merasa menjadi ibu yang buruk. 12. Takut menyakiti bayi atau diri sendiri. Meskipun tidak ada tes diagnostik khusus pada peripartum depression, ini merupakan penyakit yang nyata yang harus dianggap serius. Wanita hamil atau ibu baru yang mengalami gejala peripartum depression harus mencari evaluasi oleh profesional medis, dokter penyakit dalam atau OBGYN yang dapat memberi rujukan ke psikiater atau profesional kesehatan mental lainnya. Asesmen harus berisi evaluasi psikiater dan evaluasi medis untuk mengesampingkan masalah fisik seperti masalah tiroid atau kekurangan vitamin yang mungkin memiliki gejala yang serupa dengan depresi. Anda harus menghubungi dokter jika pertama, Anda mengalami beberapa gejala selama lebih dari 2 minggu. Kedua, Anda memiliki pemikiran untuk bunuh diri atau pemikiran untuk menyakiti anak Anda. Yang ketiga, perasaan depresi menjadi lebih buruk. Dan yang keempat, Anda mengalami masalah dengan tugas sehari-hari atau mengurus bayi Anda. Siapa yang beresiko? Setiap ibu baru, pembawa kehamilan, atau ibu pengganti bisa mengalami gejala peripartum depression atau gangguan mood lainnya. Wanita berada pada peningkatan resiko depresi selama kehamilan atau setelah persalinan jika mereka pernah mengalami atau memiliki riwayat keluarga dengan depresi atau gangguan mood lainnya. Jika mereka mengalami peristiwa kehidupan yang sangat menegangkan selain kehamilan atau jika mereka tidak ada dukungan dari keluarga dan teman. Peneliti menunjukkan bahwa perubahan cepat dalam seks dan hormon stres dan tingkat hormon tiroid selama kehamilan dan setelah melahirkan mempunyai efek yang kuat pada mood dan mungkin berkontribusi pada peripartum depression. Faktor lainnya termasuk perubahan fisik yang berhubungan dengan kehamilan, adanya perubahan dalam hubungan dan di tempat kerja, kekhawatiran mengenai mengasuh anak dan kurang tidur. Ayah baru juga bisa mengalami gejala peripartum depression. Gejala meliputi kelelahan dan perubahan makan atau tidur. Perkiraan 4% ayah mengalami depresi pada tahun pertama setelah persalinan. Ayah yang lebih muda dengan riwayat depresi dan ayah dengan kesulitan keuangan berada pada peningkatan risiko mengalami depresi.
Selanjutnya ada intervensi atau pengobatan bagi wanita yang mungkin menderita dalam diam, mengabaikan kesulitan mereka sebagai bagian normal dari kehamilan dan persalinan, dan gagal mencari perawatan. Kesadaran dan pemahaman yang lebih besar dapat menghasilkan hasil yang lebih baik bagi wanita dan bayinya. Seperti tipe depresi lainnya, peripartum depression dapat dikelola dengan psikoterapi atau terapi bicara, pengobatan, perubahan gaya hidup, dan lingkungan yang mendukung atau kombinasi dari semuanya. Wanita yang hamil atau menyusui harus mendiskusikan risiko dan manfaat pengobatan dengan dokter mereka. Keputusan harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasio risiko, manfaat potensial pengobatan versus tidak ada pengobatan yang mempengaruhi kesehatan ibu, bayi yang belum lahir dan atau menyusui bayi baru lahir. Untuk mengobati wanita dengan major depressive disorder yang sedang hamil atau menyusui, merekomendasi psikoterapi tanpa obat sebagai pengobatan garis halus ketika depresi atau kecemasan ringan. Bagi wanita dengan depresi sedang atau parah, pengobatan antidepresan harus dipertimbangkan sebagai pengobatan utama. Beberapa pilihan antidepresan selama kehamilan. Yang pertama, selective serotonin reuptake inhibitors atau SSRIs. Ketahuilah bahwa beberapa SSRIs telah dikaitkan dengan masalah paru-paru yang jarang namun serius pada bayi yang baru lahir atau persistent pulmonary hypertension of the newborn. Yang kedua ada serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors atau SNRIs. Yang ketiga ada bupropion atau wellbutrin. Yang keempat ada tricyclic atau antidepresan atau TCAs. Dengan pengobatan yang tepat, banyak dari ibu muda menemukan kelegaan dari gejalanya. Wanita yang dirawat karena depresi peripartum harus melanjutkan pengobatan bahkan setelah mereka merasa lebih baik. Jika pengobatan berhenti terlalu cepat, maka gejala yang ada akan dapat berulang kembali. Di sini ada contoh kasus dari postpartum depression, yaitu kasus dari Andrea P. Yates di Texas, Amerika Serikat tahun 2001 yang lalu. Mungkin adalah satu contoh kasus pembunuhan anak yang secara jelas dinyatakan disebabkan oleh depresi postpartum atau depresi pasca melahirkan. Andrea telah membenamkan 5 anaknya yang berusia antara 6 bulan hingga 7 tahun ke bak mandi hingga tewas. Andrea mengungkapkan bahwa saya ini ibu yang buruk, saya ini iblis. Cara saya membesarkan mereka tidak akan menyelamatkan mereka. Mereka ditakdirkan binasa dalam api neraka. Demikianlah penjelasan dari Andrea saat ditanyai alasannya membunuh kelima anaknya tersebut. Andrea merupakan perempuan kelahiran Houston, lulusan SMA. Dia dinyatakan menderita depresi postpartum berat yang berulang-ulang sejak kelahiran anaknya yang keempat. Ibu yang mengalami depresi postpartum memiliki 50% kemungkinan bertambah parah dengan kelahiran berikutnya. Sehingga ibu yang mengalami atau menderita berat akibat penyakit ini akan mempertimbangkan tidak lagi memiliki anak tambahan. Sini saya akan menjelaskan tentang PMDD. PMDD ialah premenstrual dysphoric disorder. PMDD ini lebih parah daripada PMS dikarenakan PMDD sekelompok terkait fisik dan perubahan suasana hati selama periode premenstruasi wanita. Untuk gejala PMDD itu sendiri seperti perubahan mood yang secara tiba-tiba, air mata keluar tiba-tiba, rasa sedih, cemas, ketegangan, atau rasa inisiatif terhadap penolakan semakin tinggi, berpikiran negatif tentang diri sendiri. Tetapi hal itu, gejala ini perlu dikaitkan dengan tekanan atau lingkungan sekitar yang sedang dirasakan oleh wanita tersebut. Saya akan menjelaskan tentang penanganan dari PMDD ini. Yang pertama itu ada obat antidepresan, yang kedua ada pil KB, yang ketiga ada suplemen vitamin, yang keempat ada obat pereda nyeri, dan yang terakhir itu adalah obat diuterik. Nah, selain itu juga ada obatnya, yaitu memperbaiki gaya hidup seperti olahraga rutin, mengurangi konsumsi kafein, alkohol, garam, dan gula. Kemudian ada meningkatkan asupan protein dan karbohidrat, kemudian juga berhenti merokok, kemudian juga tidur dan istirahat yang cukup setiap hari, dan mengelola stres seperti belajar teknik relaksasi, yoga, atau melakukan aktivitas yang positif. Contoh kasusnya itu seperti yang terjadi di Yogyakarta. Jadi partisipan itu adalah ibu dengan kriteria inklusi
memiliki anak dengan gejala serta tidak mengalami gangguan berkomunikasi. Penentuan gejala dilakukan dengan menggunakan kuesioner baku DSM-4 yang ditranslasi oleh Hapsari di tahun 2006. Kriteria gejala adalah mengalami minimal 5 gejala, yang satu diantaranya adalah gejala afektif dan gejala yang mengganggu aktivitas sehari-hari dan mengganggu hubungan keluarga dan teman anak. Nah, ibu mengetahui keluhan menstruasi anak secara fisik dan emosional. Partisipan mengetahui dan merasakan keluhan gejala yang anak alami secara fisik dan emosional. Pada gejala fisik, anak melaporkan keluhan yang dialami kepada ibu. Sedangkan untuk gejala afektif, hal ini dapat ibu rasakan bahwa anak mengalami perubahan perilaku dan perubahan emosi selama periode sebelum dan beberapa hari menstruasi. Berdasarkan hasil analisis, terlihat bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tersampaikan keluhan fisik anak selama periode sebelum dan saat menstruasi adalah karakter dan persepsi anak tentang keluhan fisik yang dialami serta keterbatasan waktu antara ibu dan anak. Selain menjadi penentu tersampaikan keluhan menstruasi anak kepada ibu adalah ketersediaan waktu. Kesibukan anak dan ibu membuat waktu bertemu antara anak dan ibu berkurang, sehingga membuat keluhan menstruasi yang dialami anak terlambat. Nah, keberagaman respon ibu saat menghadapi keluhan fisik dan psikologis anak saat anak mengalami gejala fisik dan menyampaikan kepada ibu, maka ibu akan berusaha untuk membantu anak mengurangi gejala fisik, antara lain menyarankan anak untuk tidur, makan yang cukup, tidak minum es, minum minuman hangat, banyak mengonsumsi air putih, dan menyarankan anak menaruh bantal untuk menyangga kaki apabila kaki terasa pegal. Selain itu, ibu menyarankan anak untuk menerima keluhan menstruasi yang dialami. Nah, jadi jumlah remaja yang mengalami gejala pada penelitian ini lebih banyak dibandingkan dengan penelitian dilakukan oleh Marfuah yang menyebutkan bahwa jumlah remaja yang mengalami gejala sebesar 9%. Perbedaan prevalensi remaja dikarenakan perbedaan lokasi penelitian. Gejala yang dialami oleh remaja yang tinggal di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Remaja perempuan yang tinggal di kota besar berisiko mengalami sindrom menstruasi 3 kali lebih besar dibandingkan remaja yang tidak tinggal di kota besar. Remaja di perkotaan lebih banyak mengalami sindrom menstruasi 76% dibandingkan dengan remaja di perdesaan 56,6%. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Thank you for watching, see you next time. Bye-bye.